Pada malam hari ini kita ada di bagian yang kedua dalam ibadah kabar baik. Masih tetap tema yang sama, yaitu jangan ambil bagiannya Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasalnya yang kelima, mulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian firman Tuhan. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ini bagian Tuhan. Memerintahkan Petrus untuk menebarkan jala di sebelah kanan, mengayuh perahunya lebih jauh ke dalam danau, dan melemparkan jala itu. Dan ayat kelima, Simon menjawab kepadanya, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini juga." Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam cerita ini bercerita tentang bahwa bagaimana Simon Petrus sudah melakukan bagiannya. Apa bagian Simon Petrus? Dia sebagai seorang nelayan, pagi-pagi benar dia sudah mencari ikan, siang, sore, mungkin malam hari, dia mencari ikan untuk dijual dan lain sebagainya untuk menafkahi anak istrinya. Nah, bagian Petrus sudah jalankan, yaitu bekerja, mencari berkat, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak di antara anak-anak Tuhan yang lupa bahwa memang betul ada bagian kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pergi ke toko, kita buka warung, kita berdagang, kita bekerja, kita pergi ke kantor, kita pergi ke gereja sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang full timer, full heart, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kita. Mencari nafkah, mencari berkat untuk melangsungkan kehidupan ini dengan biaya dan uang yang kita cari. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada bagiannya Tuhan. Nah, ini banyak orang percaya, banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan tidak menyadari posisi dan status ini, sehingga pada akhirnya mereka mengalami stres, beban berat, depresi, ketakutan, kekhawatiran dalam menjalani kehidupannya. Wah, saya belum bayar kos-kosan. Wah, saya belum bayar hutang saya, Pak Pendeta. Wah, saya belum bayar cicilan-cicilan, tagihan-tagihan, dan lain sebagainya. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara, menggembalakan Bapak Ibu Saudara, hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Saya memiliki tanggung jawab untuk iman Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, saya berketetapan hati untuk tetap mengadakan ibadah kabar baik pada malam hari ini. Agar saudara benar-benar pikirannya, hatinya dibukakan oleh firman dan mengerti posisi dan bagian kita. Ingat ya, minggu yang lalu, Senin yang lalu, posisi dan bagian kita adalah anak kesayangannya, dan kita bagiannya adalah melakukan kehendak Bapa, menyukakan hati Bapa. Posisi kita adalah orang yang sudah dibenarkan, bagian kita hidup di dalam kebenaran. Posisi kita adalah orang percaya, dan kita hidup sesuai dengan iman kepada Kristus Yesus. Nah, namun ada banyak di antara kita yang belum memahami, menyadari posisi kita. Nah, bagian kita dalam nats ini, bagian Petrus menggambarkan kehidupan saudara dan saya dalam keseharian ini. Kita ngerasa kita sudah bekerja, pergi ke danau, cari duit, cari berkat untuk hidup, dan lain sebagainya. Namun kita lupa, ada bagiannya Tuhan dalam kehidupan ini.
Apa bagiannya Tuhan? Waktu itu saya sudah mengatakan bahwa bagian Tuhan adalah penghakiman yang pertama. Bagian Tuhan yang kedua adalah waktu dan kehendaknya. Dan bagian Tuhan yang ketiga adalah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah bagian Tuhan. Nah, seringkali saudara dan saya ingin mengambil bagiannya Tuhan. Padahal kita sudah dipercayakan oleh Tuhan tentang posisi dan bagian kita dalam menjalani kehidupan ini. Supaya saudara dan saya tidak stres, tidak khawatir, tidak depresi, tidak ketakutan, tidak bimbang, tidak cemas. Karena saudara dan saya mengetahui posisi dan bagian kita. Ibu-ibu, dengerin saya baik-baik. Bapak-bapak dengerin saya baik-baik. Om tante dengarkan saya ya. Saya sedang tidak mengajari tapi saya sedang berbagi. Memang tugas kita sebagai suami harus menafkahi istri dan anak. Istilah kasarnya cari duit untuk kasih makan istri dan anak. Memang benar. Tetapi nggak boleh lupa. Bagian kita hanyalah bangun pagi setelah berdoa. Kita pergi bekerja. Pergi ke kantor. Pergi ke toko, pergi ke tempat dagang, kita bekerja. Kita lakukan bagian kita. Nah, bagian Tuhan adalah membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan di nats yang lain jelas berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Itu artinya kita lakukan bagian kita. Bekerja, berdagang, berusaha, berbisnis, melayani, dan lain sebagainya. Ini bagian kita. Nanti Tuhan yang akan mengadakan bagiannya yaitu membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia yang akan memberikan berkat. Kita yang mencari berkat, kita yang mencari nafkah, tapi untuk mengadakan berkat itu, mengadakan uang itu datang dari pihak Tuhan. Jadi kalau sampai saudara berani mengambil bagiannya Tuhan, saudara bilang begini sama Tuhan, saya udah kerja dari pagi sampai malam, saya udah berdagang, saya udah jualan, saya udah pakai promosi ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kok dagangan saya nggak laku-laku, dagangan saya nggak laris-laris. Oh, saya narik ojek, narik Grab dan lain sebagainya kok sepi. Karena saudara ingin mengambil bagiannya Tuhan. Harusnya saudara menyadari, bagian saya tinggal pergi saja ke pangkalan. Kalau kita seorang Gojek, seorang driver Grab, bagian kita cuma mangkal aja. Nanti Tuhan yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang memberkati. Bagian saya sebagai pendeta, sebagai gembala adalah mencari jiwa, melayani, menggembalakan, mendoakan jemaat. Itu bagian saya. Namun kan gereja butuh dana, butuh kehidupan. Bayar listrik, bayar gaji pegawai, bayar ini, bayar itu. Nah, itu yang bayar-bayar bukan bagian saya. Yang bayar-bayar itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya tagihan mingguan, tagihan harian, tagihan bulanan, tagihan tahunan, itu bukan bagian saudara. Bagian saudara adalah menghadapi tagihan tersebut. Nanti Tuhan yang akan mengirimkan uangnya. Tuhan yang akan mengirimkan berkatnya. Dengan caranya yang ajaib. Bisa dari timur, utara, barat, selatan, pusat di negara kita ataupun dari surga. Jadi kalau saudara sedang punya hutang, tagihan harian, mingguan, bulanan kehidupannya besar. Ada yang 10 juta, pengeluarannya 15 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu suami-suami dengerin saya ya. Itu bukan bagiannya kita, itu bagiannya Tuhan. Karena kita mau kerja dari pagi sampai malam. Kalau Tuhan nggak buka berkatnya, kalau Tuhan nggak beri pembelinya, kalau Tuhan nggak kasih pemborongnya, kalau Tuhan nggak gerakan hati jemaat untuk menabur di gereja, maka bagian kita akan menjadi sia-sia.
Oleh karenanya saya bertanggung jawab untuk mengajarkan jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan dalam ibadah online ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, mulai malam hari ini kita sadari bagian kita. Bagian kita lakukan. Bekerja, berdagang, berbisnis, berusaha, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengadakan berkatnya, mendatangkan customernya, mendatangkan pembelinya, mendatangkan investornya, itu bukan bagian kita. Karena sebesar apapun usaha kita, ujungnya yang akan menentukan berkat itu, pembeli itu, jemaat itu adalah Tuhan. Karena itu bagiannya Tuhan. Jadi jangan diambil. Kita percaya Simon Petrus melakukan bagiannya. Makanya Simon Petrus berkata dengan jelas begini. Simon menjawab kepadanya, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa." Bayangin, sepanjang malam dia sudah bekerja keras. Ya, Simon Petrus ahli dalam perikanan, ahli dalam perdanawan, ahli dalam mata angin. Dia mendedikasikan hidupnya sebagai seorang nelayan. Dia tahu persis. Tapi Simon Petrus coba ingin mengambil bagiannya Tuhan. Apa bagiannya Tuhan? Di danau itu tidak ada ikan waktu Petrus mencari. Dia ingin ada ikan di situ. Nggak bisa. Berkat itu selalu saya katakan datang dari Tuhan. Waktu Tuhan ada, Tuhan hadir naik ke perahu Petrus, Tuhan bilang, Yesus bilang kepada Simon Petrus, "Petrus, bawa masuk lebih dalam lagi perahumu. Tebarkan jala di kanan, maka kamu akan dapat banyak ikan." Kok bisa? Bisa karena ada Yesus di sana. Lihat ya, danau yang sama, perahu yang sama, pukat yang sama, Petrus yang sama, tapi hasilnya berbeda. Petrus menyadari, oh iya bagian saya hanya mencari ikan. Yang mendatangkan ikan-ikan sampai perahunya ingin terbalik-balik, itu Tuhan. Jadi kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini stres, orang-orang Kristen takut, depresi, tertekan tentang biaya hidup, biaya cicilan hari-hari, minggu-minggu, bulanan. Karena dia ingin mencoba ngambil bagian Tuhan. Saya masuk ke inti khotbah saya. Nah, jika Bapak Ibu Saudara dan saya ingin memaksa mengambil bagian Tuhan, maka yang pertama yang akan kita alami nih, jika saudara dan saya ingin, oh nggak bisa dong Tuhan, saya kan udah dagang seharian, saya harus ada yang beli, saya harus ada yang borong. Pokoknya jika saudara maksa kayak begitu, yang pertama, maka saudara dan saya akan mengalami kelelahan iman. Saudara nanti akan begini ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya udah pergi ke gereja, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah beribadah, saya sudah dagang, tapi kok saya belum diberkati. Nah, ini nih, akhirnya saudara mengalami kelemahan iman. Kok saya masih miskin aja hidupnya? Kok saya masih susah aja? Kok saya masih berhutang saja? Karena saudara ingin mengambil bagian Tuhan. Memang benar yang mau hutang kita. Memang betul yang hutang kita sama bank, sama orang dan lain sebagainya. Tapi yang bayar itu nanti, kita, cuman yang datangin berkat untuk bayar hutang itu Tuhan. Makanya jangan stres. Makanya orang yang ngambil bagian Tuhan, pasti kekristenannya akan capek. Pasti keimanannya akan merasa lelah. Aduh, saya capek ya, saya ikut ibadah Pastor Verona, tapi nggak sembuh-sembuh. Saya ikut ibadah kesembuhan Pastor Verona, doa minyak urapan, air urapan, tapi nggak kunjung-kunjung sembuh. Kenapa? Karena saudara ingin ambil bagiannya Tuhan. Maunya sekarang saya sembuh, maunya saya sekarang sembuh. Enggak. Bagian kita tetap ibadah. Tetap beribadah. Sembuh nggak sembuh tetap ibadah. Diberkati nggak diberkati tetap ibadah. Karena nanti Tuhan akan menjalankan tugas fungsinya sebagai Tuhan. Yang memberkati dan lain sebagainya. Itu nanti saya akan sampaikan di poin berikutnya. Tugas fungsi bagian Tuhan. Ya saudara ya. Kalau saudara ingin memaksa ambil bagiannya Tuhan, saudara akan stres.
saudara akan lemah imannya. Tapi pastor, suami saya nggak berubah-berubah. Saya udah doain suami saya. Suami saya masih keras. Suami saya masih selingkuh. Suami saya masih pelit. Nggak mau kasih duit. Saya udah doa. Istri saya makin hari makin kelakuannya kayak, aduh, menjadi-jadi, pastor. Pak Gembala, istri saya tuh dari pagi terbitnya matahari sampai terbenamnya ngoceh terus. Aduh, anak-anak saya doain bukan makin bertobat, malah makin pacaran sama orang gak seiman. Akhirnya kita capek, kita jadi ngeluh sendiri. Kenapa? Karena kita coba ngambil bagiannya Tuhan. Coba kalau bagian kita jalanin. Tuhan, saya berdoa buat suami saya yakin dia pasti berubah. Udah, itu bagian kita, Bu. Jangan paksa suami kita berubah hari ini juga, atau besok, atau lusa, atau minggu depan, atau bulan depan. Itu bagiannya Tuhan. Nanti Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang sama merubah hati Firaun, Tuhan yang sama juga akan mengubah hati suami kita. Tuhan yang sama juga akan mengubah hati istri kita. Tuhan yang sama juga akan mengubah hati anak-anak kita. Aduh Pak, saya udah coba nagih hutang saya sama tetangga sebelah, sama saudara saya, sama ipar saya. Tapi hutang saya nggak dibayar-bayar. Bilangnya besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Kapan sih hutang saya mau dibayar? Capek kan Bu? Capek kan Pak? Kalau ibu sama bapak nggak mau capek, jangan ambil bagian Tuhan. Jangan ambil bagiannya Tuhan deh. Bagian saudara dan saya itu cuma berdoa, bekerja, berdagang, melayani. Dan coba jangan paksa untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Bagian saudara dan saya percaya, mengimani, pasti saya sembuh, pasti saya sehat. Nggak boleh paksa Tuhan. Aduh, aku maunya sembuhnya sekarang Tuhan. Aku mau, kapan sih saya sembuh? Kapan sih saya pulih? Kapan sih rumah tangga saya boleh dipersatukan kembali? Saudara sedang mengambil bagiannya Tuhan. Nggak bisa. Sehingga pada akhirnya kita capek, kita lelah. Aduh, kok hidup begini amat ya. Saya udah ibadah, saya udah baca firman Tuhan, saya udah hidup dalam anugerah, tapi kok begini ya? Ya, yang salah bukan ibadahnya, yang salah bukan anugerahnya, yang salah bukan Tuhannya. Yang salah adalah kita loncat ambil bagiannya Tuhan. Coba kalau saudara dan saya nggak ambil bagiannya Tuhan. Nih, saudara, saya mau kesaksian. Barusan ada seorang ibu mengirimkan saya kesaksian. Saya bacakan kesaksiannya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ada seorang ibu mengirimkan kesaksian sama saya begini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya Mama titik-titik dari Medan. Pastor, anak saya sudah sembuh sempurna. Di mana anak perempuan saya di bagian kelamin kemaluannya tidak sempurna. Di bagian alat vital kelamin anak saya tidak ada lubangnya semenjak lahir. Jadi ibu ini punya anak perempuan, di bagian kelaminnya tidak ada lubang perempuannya semenjak lahir. Dan anak saya sudah berusia 2 tahun 3 bulan. Setelah saya mengikuti ibadah Pastor Verona dan mempercayai, lihat tuh, mempercayai kuasa minyak urapan yang pastor doakan, yang sering saya oleskan di bagian kelamin anak saya yang perempuan. Puji Tuhan, baik dan luar biasa. Anakku sembuh sempurna, menjadi perempuan yang sempurna, dan sudah memiliki lubang di bagian kelaminnya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, tadinya saya nggak percaya kesaksian ini. Tapi dia kirimkan fotonya. Foto bagian kelamin perempuan anaknya yang 2 tahun ini yang tidak ada lubang kemaluannya. Dengan kelamin selanjutnya yang pada akhirnya Tuhan buat mujizat. Selama 2 tahun 3 bulan lubang kemaluannya tidak ada dari lahir. Mungkin kalau secara medis ini kecacatan kelamin ya. Kecacatan kelamin. Tapi ketika dia doakan, oleskan minyak urapan, dia tahu bagiannya, dia percaya bagiannya, dan dia nggak mau ambil bagian Tuhan yang membuat mujizat. Saudara, anak ini akhirnya di bagian kemaluannya ada lubang kemaluannya, seperti banyaknya anak-anak perempuan. Nah, dari lahir anak perempuan ini nggak punya lubang kemaluan. Nggak punya lubang kemaluan. Saya ada foto-fotonya Bapak Ibu. Kalau saya kasih ini nggak etis, nggak sesuai etika.
Ada foto kemaluan yang tanpa lubang, ada foto kemaluan yang sudah berlubang. Setelah 2 tahun 3 bulan. Anak ini dinyatakan mungkin cacat kelamin, tapi hanya simpel pakai minyak urapan, dioles-oles, didoakan, pakai minyak urapan selama 2 bulan. Alat kelamin, alat vital perempuan ini yang tidak ada lubangnya. Tidak ada lubang. Bayangkan saudara. Tidak ada lubangnya. Tuhan Yesus membuka kelamin anak perempuan yang berusia 2 tahun 3 bulan ini. Dan pada akhirnya terbuka dan memiliki lubang. Dokter bilang gak ada lubang. Wah, dahsyat Tuhan. Jadi orang ini gak stres, saudara. Ini kesaksiannya nih, saudara. Saya nggak bohong. Tuh. Ini kesaksiannya. Tapi fotonya saya nggak kasih lihat karena nggak etis. Ya, kalau kita mengambil bagian Tuhan, maka kita akan mengalami kelemahan iman. Capek sendiri. Pak, saya udah berdoa, Pak, buat bayar hutang saya, tapi sampai sekarang nggak ada uangnya, Pak. Ya nggak akan pernah bisa. Saudara mau doa-doa kayak gimana juga uang gak akan datang. Karena itu bukan bagian saudara. Itu bagiannya Tuhan. Saudara, semenjak saya dipercayakan oleh Tuhan punya anak perempuan satu namanya Lovely Tehila. Saya bilang sama Tuhan begini. Waktu Lovely masih dalam kandungan ya. Saya bilang gini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak yang ada di dalam kandungan istri saya ini milikmu, datangnya dari Engkau Tuhan. Kalau hanya sekedar sperma, ketemu sperma, nggak akan pernah jadi anak. Sperma pria sama sperma wanita itu nggak akan pernah jadi anak. Tanpa ada nafas kehidupan dari Tuhan. Catat baik-baik ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sperma pria atau sperma perempuan tidak akan pernah jadi anak tanpa ada nafas kehidupan dari Tuhan. Akhirnya saya sadar, oh anak saya datang dari Tuhan, putri saya datang dari Tuhan. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, bagian saya adalah mendidik anak saya, membesarkan anak saya, mengajar anak saya takut akan Tuhan, mencintai Yesus, dan lain sebagainya. Dan bagiannya Tuhan adalah memberikan uang, berkat, dari dia umur 0, sampai nanti dia lahir, sampai nanti dia besar, sampai nanti selama-lamanya Tuhan panggil, itu bukan bagian saya. Uang sekolahnya, uang susunya, uang jalan-jalannya, uang liburannya, uang jajannya, pokoknya uang segala. Itu bukan bagian saya. Memang saya papinya, memang saya orang tuanya, tapi bagian saya bagi dia adalah mendidik, menafkahi, mencari nafkah, tapi untuk mengadakan nafkah itu bukan bagian saya, itu bagiannya Tuhan. Sampai hari ini putri saya berusia 5 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. Selama 5 tahun lebih, putri saya tidak pernah tidak minum susu, selalu tetap diberkati, bisa main ke mall, bisa main kemana-mana, uang sekolahnya ada. Bahkan baru kemarin saya berdoa, Tuhan, anak saya mau sekolah, Tuhan yang berikan uang sekolahnya ya, dalam nama Yesus. Datang uang sekolahnya saudara. Nanti bulan Juli, anak saya, Lovely Tehila, akan masuk sekolah TK besar. Ini kesaksian simpel, sederhana. Karena saya sebagai anak Tuhan, yang disayang Tuhan, saya mulai diajar oleh Roh Kudus, Verona, ini bukan bagian kamu, ini bagiannya Tuhan. Verona, ini bukan bagian kamu, ini bagiannya Tuhan. Jadi saya tahu mana bagian saya, mana bagian Tuhan. Sehingga ketika saya tidak mengambil bagian Tuhan, maka saya tidak mengalami kelemahan iman. Yang kedua, jika kita memaksa ingin mengambil bagian Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang membuat hidup kita pada akhirnya menjadi pribadi yang arogan dan sombong. Kita ngerasa kita bisa karena diri kita. Kita terkenal karena usaha kita. Kita kaya raya karena usaha rajin kerja. Memang benar. Tapi kalau bukan Tuhan yang angkat, nggak bisa, saudara. Firman berkata, dia adalah kunci Daud. Kalau dia yang angkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau dia yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup.
Tidak ada yang bisa merendahkan kalau dia angkat. Nah, yang kedua, kalau kita tetap memaksa mengambil bagian Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang sombong. Waktu kita diberi kekayaan, popularitas, nama baik, ketenaran, kita akan ngerasa semua atas dasar saya, semua karena saya. Bukan karena saudara saya, bukan karena papa saya, bukan bantuan istri saya, suami saya, dan sebagainya. Tapi semua it's because about of me. Nah, jadi ini yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara, aku terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jika kita memaksa ingin mengambil bagiannya Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang ambisius. Sama seperti Saul. Raja Saul itu Tuhan bilang kepada Samuel, bilang, kalau mau perang, siapkan korban bakarannya, siapkan korban persembahannya, dan bukan kamu yang mengambil bagian untuk mengadakan korban bakaran. Akhirnya Saul coba mengambil bagiannya Samuel. Tahu saudara apa yang terjadi? Diamuk sama Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, jangan ambil bagiannya Tuhan. Orang yang mengambil bagiannya Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang ambisius, ya. Orang yang mengambil bagian Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang ambisius. Nah, saya masuk lagi Bapak Ibu Saudara, bagian Tuhan, tugas Tuhan, tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan kita adalah menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, tugas Tuhan, belum semua, jangan lemas-lemas Bapak Ibu Saudara. Tugas Tuhan, bagian Tuhan, semua sama-sama katakan dengan saya, bagiannya Tuhan adalah menolong hidup saya. Amin. Bagiannya Tuhan adalah menolong hidup kita, menolong keluarga kita, menolong hutang piutang kita, menolong sakit penyakit kita, menolong bisnis kita, menolong usaha kita, menolong seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengerti dan menyadari, oh ternyata saya ditolong sama Tuhan. Dengan caranya yang ajaib. Lewat saudara saya, lewat jemaat, lewat tetangga, lewat keluarga, lewat rekan bisnis, lewat customer, lewat teman SMP, teman SD. Oh Tuhan tolong saya ternyata lewat orang yang mungkin tidak seagama dengan saya. Itulah cara Tuhan, itulah bagian Tuhan untuk menolong kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menolong kita. Tuhan menolong hidup saya. Amin. Tuhan menolong anak-anak kita. Tuhan menolong rumah tangga kita. Bagiannya Tuhan adalah menolong hidup kita. Kita udah lakuin nih bagian kita nih. Bekerja, berdagang, berbisnis, berusaha, pergi ke gereja, melayani, berkhotbah, singer, WL, dan lain sebagainya. Itu bagiannya kita. Nah, bagiannya Tuhan adalah menolong. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan ditolong Tuhan. Hidup saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Hidup kita ditolong Tuhan, saudara. Setiap hari Tuhan menolong kehidupan saudara dan saya. Saudara mau orang miskin, saudara orang mau kaya, saudara orang susah, saudara orang terpelajar, saudara orang macam-macam. Pokoknya Tuhan akan menolong kita. So, saya selalu berkata sama Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas, jangan depresi, jangan stres, jangan lagi yang lain-lain itu semua saudara. Karena Tuhan pasti menolong kita. Kenapa Tuhan pasti menolong kita? Yang pertama selalu saya katakan, saudara adalah anak kesayangannya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangannya Tuhan. Kalau saya anak kesayangannya Tuhan, saya pasti ditolong Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya ditolong Tuhan? Karena saya adalah orang yang sudah ditebus dari dosa. Saya orang yang sudah dibenarkan. Saya orang yang sudah disucikan. Saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya saudara harus percaya. Seberapa besar hutang saudara, seberapa besar masalah saudara, seberapa besar pergumulan saudara, seberapa besar kerinduan saudara untuk memiliki A, B, C, D, E, F, G.
Tuhan pasti menolong kita. Dia pasti menolong rumah tangga kita. Dia pasti memulihkan suami kita. Dia pasti tolong istri kita. Dia pasti tolong mertua kita yang sedang sakit. Semua yang sedang sakit, dengerin baik-baik kabar baik ini. Ketika kita sakit, bagian kita hanya berdoa, percaya, berobat ke medis, dan Tuhan pasti menolong hidup kita. Sama seperti ibu-ibu yang dari Medan ini. Anaknya dari kecil, dari lahir, tidak memiliki bolongan di kemaluannya, lubang di kemaluannya. Setelah 3 bulan berikutnya, Tuhan mengingat, Tuhan menolong, anak yang divonis medis tidak memiliki lubang dalam kelaminnya. Malam hari ini, kelamin yang sama, medis yang sama, tapi result yang berbeda. Anak ini memiliki lubang di bagian kelaminnya. Haleluya. Yang kedua, tugas tanggung jawab Tuhan terhadap hidup kita bagiannya adalah Tuhan menyertai kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, bagian Tuhan adalah menyertai kehidupan saya. Amin. Bagian Tuhan adalah menyertai rumah tangga saya. Amin. Bagian Tuhan adalah menyertai dagangan kita, menyertai bisnis kita, menyertai pelayanan kita. Saya mengerti betul, varian-varian semakin bermunculan, semakin bertebaran di mana-mana. Tapi hidup kita disertai oleh Yesus. Hidup kita tidak pernah berjalan sendiri. We never walk alone. Because Jesus selalu bersama-sama dengan kita. Yesus selalu menyertai hidup saudara. Cuman seringkali kita ngerasa berjalan sendiri, gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang mengerti, dan lain sebagainya. Kalau kita diam sejenak dan menyadari, hidup saya disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya yakin, saya percaya bisnis saya diberkati, usaha saya diberkati, dagangan saya diberkati, usaha saya diberkati, pelayanan saya diberkati. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Karena namanya adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Amin. Tapi Pak, saya ini orang yang jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam perzinahan, saya jatuh dalam seks, bebas narkoba dan sebagainya. Saya cuma mau bilang, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahanmu. Bukan berarti kita hidup dalam dosa dan kesalahan. Tuhan tetap menyertai hidupmu. Tuhan tetap menolong hidupmu. Dan yang ketiga, bagian Tuhan adalah Tuhan pasti memelihara hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Yesus menyinggung murid-muridnya lewat firman-Nya. Begini. Kalau bapamu yang jahat di dunia saja tahu memberi apa yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi bapamu yang di surga. Dia akan memberikan roti ketika anak-anaknya meminta roti. Tidak mungkin Bapa di surga memberi ular kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya meminta roti. Hidup saudara bukan saja ditolong Tuhan, bukan saja disertai Tuhan, tetapi hidup saudara dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Di tengah-tengah ekonomi yang lagi sulit, di tengah-tengah badai pandemik seperti ini, saya tetap percaya 3.500 jemaat Tuhan yang sedang beribadah malam hari ini, hidupmu dan hidupku pasti ditolong Tuhan, pasti disertai Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Udahlah Bu, Pak, jangan isi pikiran ini, telinga ini, mata ini, hati ini hanya dengan, aduh besok uang ini, harus bayar ini, bayar itu. Iya tahu, tapi yang bayar bukan kamu orang. Yang bayar bukan kita. Yang bayar ujung-ujungnya adalah Tuhan. Makanya Tuhan cuma minta, percaya saya, karena saya akan tolong hidupmu. Saya akan menyertai hidupmu. Dan saya akan memelihara hidupmu. Jangan seperti orang gak kenal Tuhan. Besok bayar kos-kosan gimana ya? Besok bayar tagihan gimana ya? Besok bayar ini gimana? Ya udah, semua orang di dunia ngalami hal yang sama. Gimana, dan gimana. Tapi gimananya kita nggak bisa datengin uang kan? Nggak bisa bayar kan? Nah makanya jangan ngomong gimana. Ngomong ganti, saya yakin Tuhan akan mengadakan bagiannya.
membuat yang tidak ada menjadi ada. Utang saya pasti dibayar, bisnis saya pasti dipulihkan, suami saya pasti diubahkan, dan dia menyediakan berkat untuk saya bayar uang harian, mingguan, bulanan, tahunan. Yang setuju katakan amin. Bagian Tuhan yang keempat adalah Dia akan melindungi kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dilindungi oleh Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya akan dilindungi oleh Tuhan. Karena saudara adalah biji matanya Tuhan. Saudara anak kesayangannya Tuhan. Yesus sayang banget sama saudara. Kita punya Tuhan yang baik banget. Yesus kita adalah Yesus yang baik, Tuhan yang baik. Makanya dia suruh saya, Verona, bikin ibadah kabar baik. Biar jemaat dengar bahwa Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka percaya adalah Yesus yang menolong, Yesus yang menyertai, Yesus yang memelihara, dan Yesus yang melindungi kita. Yesus akan melindungi suami kita dari pelakor-pelakor. Yesus akan melindungi istri kita dari pebinor-pebinor. Yesus akan melindungi rumah tangga kita dari perselingkuhan, dari perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, dusta, dan lain sebagainya. Yesus akan melindungi hidup kita dari virus-virus yang sedang mewabah saat ini. Varian lama, varian baru, varian apapun, Yesus akan melindungi kita. Kalaupun kita terpapar, Yesus akan menyembuhkan kita. Karena itu janjinya, tubuh kita baik Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kita disembuhkan oleh darahnya. Karena di atas kayu salib Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Aku menanggung segala kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu, virus bakteri, semua aku kalahkan. Karena darah Yesus jauh lebih berkuasa dari kuasa apapun. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti menolong saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti menyertai hidup saya. Dan sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti memelihara hidup saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti melindungi saya. Dan yang terakhir bagian Tuhan adalah Tuhan setia bagi hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang setia. Seringkali kita malas baca firman Tuhan. Seringkali kita malas pergi ke gereja. Seringkali kita malas memberi persembahan. Seringkali kita malas mengembalikan persembahan perpuluhan milik Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia untuk menolong hidup kita, menjaga hidup kita, menyertai hidup kita, memberkati hidup kita. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia. Ketika kita sakit, Dia berikan kesembuhan, Dia berikan pemulihan. Ketika kita sedang sendirian, ditinggalkan banyak orang, Dia setia untuk menyertai hidup kita. Ketika kita sedang dalam tekanan, pergumulan, jalan buntu, Dia setia menolong kehidupan kita. Yesus kita adalah Yesus yang setia. Dia berfirman, dan firman-Nya pasti digenapi. Saudara dan saya, yang perlu kita lakukan adalah sadari posisi kita dan lakukan bagian kita. Percaya, berharap, beriman, lakukan bagian kita setiap hari. Bangun pagi, berdoa, baca firman, memuji Tuhan, pergi ke kantor, pergi pelayanan, buka warung, buka toko, urus seluruh kepercayaan yang Tuhan percayakan. Lebih daripada itu, biarkan itu menjadi bagiannya Tuhan. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Penghakiman dan juga waktu dan ketetapannya. Saudara ingat, malam hari ini Tuhan berjanji bahwa Dia akan melakukan bagiannya. Dia akan menolong hidup kita. Dia akan menyertai hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan melindungi hidup kita. Dan Dia akan selalu setia atas hidup saudara dan saya. Amin untuk kebenaran kabar baik pada malam hari ini.